Selamat siang adik-adik. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. So, mungkin ada yang kurang sehat di siang hari ini. Baik ya, syukurlah. Nah, pelajaran apa kita hari ini? Sejarah ya. Ya baik. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pelajaran kita, sebaiknya kita siapkan hati untuk berdoa. Salah satu antara kalian silakan untuk memimpin doa agar kita melanjutkan materi kita hari ini. Ya, kita mulai. Berdoa selesai. Oke baik, sebelum kita melanjut ke pelajaran kita, Pak absen dulu ya, biar kita tahu siapa yang tidak hadir hari ini atau genap hari ini. Tidak genap ya. Kenapa dia sakit? Yang pertama, Albertus Kokong hadir. Kemudian Abdul Bahir hadir. Evansi sakit ya. Polistike Najurin hadir ya. Jalan hadir ya. Oke baik. Jadi adik-adik, kalau tidak sekolah sakit, berikan surat sakit ya, seperti begini. Jangan sampai tidak memberikan surat sakit, nanti jadinya alpa ya. Jadi kalau misalnya ada keperluan keluarga atau apapun itu, berikanlah izin biar tidak ada absen alpa ya. Jadi jangan malas untuk sekolah ya. Nah, pelajaran kita hari ini adalah sejarah ya. Ya, jadi pelajaran kita hari ini ruang lingkup ilmu sejarah. Yang pertama, pengertian. Pertama, pengertian sejarah. Mungkin ada yang bisa mendefinisikan pengertian sejarah. Ya, sejarah itu kejadian di masa lampau. Ya, jadi sejarah itu adalah kejadian yang terjadi pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan berbagai peristiwa. Nah, peninggalan itu disebut dengan sumber sejarah. Kemudian sejarah dalam bahasa Inggris yaitu disebut dengan history ya, artinya masa lampau. Nah, dalam bahasa Arab sejarah disebut dengan sejarah yang artinya pohon dan keturunan. Kemudian dalam bahasa Yunani kata sejarah disebut dengan historia ya, yang berarti belajar. Jadi sejarah itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa lampau dalam kehidupan manusia. Nah, jadi sejarah itu mempunyai dimensi ruang dan waktu. Sejarah itu merupakan peristiwa yang terjadi di suatu tempat dan pada waktu lampau. Ada juga aspek sejarah. Jadi ada 3 aspek, dimana yang pertama itu masa lampau, yang kedua masa kini,
Dan yang ketiga, masa yang akan datang. Nah, kita lihat yang pertama itu masa lampau. Nah, seperti sebagaimana yang kita ketahui adalah masa lampau berarti peristiwa merupakan fakta yang kekal dan abadi serta tidak pernah berubah. Peristiwa masa lampau selalu dikenang, ya. Itu jadi misalnya seperti kemerdekaan Republik Indonesia terus dikenang. Nah, kemudian masa kini itu dipahami setiap peristiwa sejarah dan bertujuan agar suatu peristiwa sejarah tidak terulang, ya. Jadi apa yang sudah terjadi di masa lampau itu tidak terulang di masa kini. Nah, kemudian masa yang akan datang yaitu sejarah dapat dijadikan pandangan atau pedoman hidup suatu bangsa agar lebih berguna dan berhati-hati serta lebih bijaksana dalam bertindak mengambil keputusan. Jadi sama ya, yang akan datang. Jadi semua yang sudah terjadi itu berharap yang sudah terjadi yang seperti penjajahan yang terjadi di Indonesia itu tidak terulang lagi, ya, seperti begitu. Sejarah juga terus berkembang sehingga merupakan rentang peristiwa yang menyangkut masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, dalam kehidupan manusia, peristiwa sejarah merupakan peristiwa abadi itu dalam kehidupan manusia. Peristiwa abadi, peristiwa yang unik, dan peristiwa yang penting. Ya, jadi apa itu peristiwa abadi? Dan peristiwa abadi, peristiwa sejarah merupakan peristiwa yang tidak berubah-ubah, nah, tidak berubah-ubah. Peristiwa yang tidak berubah-ubah, jadi selamanya tetap. Nah, kemudian peristiwa yang unik, yang dimaksud peristiwa yang unik itu merupakan peristiwa yang satu kali terjadi, ya, cuma satu kali dan tidak akan pernah datang lagi. Itu peristiwa unik. Kemudian peristiwa yang penting, ya, peristiwa yang penting merupakan peristiwa yang dapat dijadikan momentum. Jadi misalnya seperti hari kemerdekaan kita, itu peristiwa yang di mana pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu Indonesia merdeka. Nah, disitulah kita menjadikan momentum atau peringatan karena dia mempunyai arti dalam menentukan hidup kita. Nah, di situ juga ada macam-macam peristiwa, ya, menurut jenisnya. Jadi sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai peristiwa, kemudian sejarah sebagai
sebagai kisah, kemudian sejarah sebagai ilmu, dan yang terakhir sejarah sebagai seni. Dan inilah semacam dimana sejarah sebagai peristiwa ini, sejarah sebagai peristiwa. Sebelum melanjutkan sini, mungkin ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Tidak ada ya, lanjut ya. Jadi sejarah sebagai peristiwa itu maksudnya peristiwa sejarah ditempatkan sebagai fakta, kejadian, dan kenyataan yang benar-benar terjadi di masa lampau. Ya. Yang baik, kita lanjut. Yang pertama, sejarah sebagai peristiwa. Ya, maksudnya sejarah sebagai peristiwa ini ditempatkan sebagai fakta, kejadian, dan kenyataan yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Kejadian masa lampau tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengetahui dan merekonstruksi kehidupan pada masa tersebut dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, dapat diketahui dari situ sebab dan akibat terjadinya suatu peristiwa. Nah, itu sejarah sebagai peristiwa. Kemudian yang kedua, sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah ini adalah kejadian masa lalu yang diungkapkan kembali berdasarkan penafsiran dan interpretasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi biasanya semacam diceritakan kembali. Nah, terus yang berikutnya itu sebagai sejarah sebagai ilmu. Ya. Dikatakan sejarah sebagai ilmu ini, sejarah dianggap sebagai ilmu sebab sejarah memiliki syarat-syarat ilmu, di mana antara lain adalah masalah yang menjadi objek, ada metode, kemudian metode tersusun secara sistematis menggunakan pemikiran yang rasional dan kebenaran yang bersifat objektif. Disitulah sejarah ini dianggap sebagai ilmu. Terus sejarah sebagai seni. Ya, sejarah sebagai seni. Yang berikut sejarah sebagai seni. Nah, sejarah sebagai seni di sini menurut Trevelyan yang mengatakan dalam penulisan sejarah harus menggunakan bahasa yang indah, komunikatif, menarik, dan isinya mudah dimengerti. Dengan demikian diperlukan dalam penulisan sejarah sehingga tercipta suatu peristiwa sejarah yang dapat dipelajari secara umum. Dan disitulah letak seninya ya. Jadi menyusun sebuah karya sejarah itu harus indah, menarik, dan isinya harus dimengerti oleh pembaca. Itu menurut Trevelyan ya. Jadi mungkin sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya. Jadi lanjut. Lanjut ke berikutnya, yaitu periodisasi. Dan kronologi. Periodisasi dan kronologi ilmu sejarah. Jadi
Mungkin ada yang tahu apa itu periodisasi. Jadi periodisasi itu adalah pembabakan sejarah dalam waktu yang digunakan untuk mengetahui suatu peristiwa, ya. Pembabakan sejarah dalam waktu untuk mengetahui sebuah peristiwa. Jadi peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan manusia pada setiap masa masih memerlukan suatu pengklarifikasian berdasarkan bentuk serta jenis peristiwa tersebut. Jadi peristiwa yang telah diklasifikasikan itu disusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu kejadiannya, ya. Itu yang dimaksud dengan periodisasi. Nah, kemudian yang berikut kronologi, ya, kronologi. Mungkin ada yang tahu apa itu kronologi, ya. Jadi kronologi itu adalah catatan kejadian-kejadian yang diurutkan dengan waktu terjadinya. Jadi kronologi dalam peristiwa sejarah dapat membantu merekonstruksi kembali suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu secara tepat. Jadi para peneliti mereka menggunakan kronologi agar mereka dapat mengetahui kejadian-kejadian yang terjadi di masa lampau. Nah, yang ingin bertanya, tidak ada yang. Jadi lanjut yang terakhir itu penggunaan sejarah. Penggunaan sejarah. Ya, jadi penggunaan sejarah itu lihat yang pertama, ada yang bisa tahu sebagai bahan pelajaran, ya, bagus. Penggunaan yang pertama itu sebagai edukatif. Terus kedua, inspiratif. Terus sebagai rekreatif. Ya, penggunaannya. Jadi yang pertama sebagai edukatif, yang pertama dengan belajar sejarah memberikan pelajaran pengalaman yang pernah dilakukan pada masa sekarang atau masa sebelumnya, itu adalah edukatif. Jadi mempelajari pelajaran pengalaman yang sudah terjadi sebelumnya. Kemudian inspiratif. Jadi inspiratif itu memberikan belajar sejarah itu memberikan ilham, inspirasi kepada para pembaca atau pendengarnya. Jadi misalnya contohnya seperti para pejuang pada masa
penjajahan, yaitu para tokoh-tokoh pahlawan kita yang berjuang merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, di situ menjadi inspirasi bahwa kita harus selalu menjaga kemerdekaan ini, jangan sampai kita dijajah lagi. Kemudian yang terakhir itu sebagai rekreatif. Jadi rekreatif ini itu hubungan sejarah yang terakhir. Rekreatif ini itu sejarah dapat memberikan kesenangan dan rasa estetis karena penulisan sejarah mampu menarik pembaca berrekreasi tanpa beranjak dari tempat, ya. Jadi kita dapat menyaksikan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dan seolah-olah kita mengelilingi negeri jauh dan menyaksikan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Misalnya seperti pembangunan taman bergantung di Babilonia dan atau juga Taj Mahal di Agra, India. Nah, kita dapat melihat keindahan dan kehebatannya pada waktu itu. Maka melalui penggunaan rekreatif ini akan mendorong kita untuk maju dan lebih terbuka. Ya, itulah penggunaannya. Mungkin sampai di sini ada yang ingin bertanya. Tidak ada yang bertanya. Jadi sudah mengerti semua ya. Kalau sudah mengerti semuanya, berarti Pak berikan tugas. Ya, waktunya sekarang juga sudah mau pergantian les, jadi nanti tugasnya Pak kirim lewat grup WhatsApp ya. Kemudian mungkin ada yang ingin belajar, jadi nanti rangkuman materi juga Pak share ke grup biar teman-teman bisa, adik-adik bisa belajar, dan tugasnya nanti Pak share di grup. Ingat minggu depan dikumpulkan, jadi minggu depan tugasnya dikumpulkan di ketua kelas, terus kemudian ketua kelas kumpulkan di Pak ya. Jadi mungkin itu saja pelajaran hari ini. Jadi adik-adik, setelah ini Pak kirim materinya, belajar minggu depan, kumpulkan tugasnya, kemudian kita latihan soal. Ada beberapa latihan soal karena adik-adik sudah mengerti semuanya, jadi minggu depan Pak akan tes dengan latihan soal. Ingat, jangan malas untuk sekolah, jangan malas untuk belajar, karena belajar itu sangat penting. Ya, jadi mungkin itu saja adik-adik. Sekarang waktunya pergantian les. Les berikutnya apa? Bahasa Indonesia. Oh iya, baik. Ingat tugasnya nanti dikerjakan, minggu depan dikumpul, dan ingat belajar. Mungkin itu saja ya. Pak pamit ya, selamat siang semuanya, semangat terus belajar.